Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran elektronika dasar. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai komponen-komponen yang ada di elektronika dasar, ya. Dan kemarin kita juga sudah menggunakan media ya, berbasis AR untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada elektronika dasar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu untuk implementasi komponen tersebut dalam suatu rangkaian. Oleh karena itu, hari ini kita kembali lagi pada aplikasi AR kita, media AR kita yang sudah Anda install minggu yang lalu, dan sekarang kita akan mengimplementasikannya lagi. Adik-adik sekalian, Anda sudah membuka aplikasi yang kemarin ya? Iya. Nah, di situ ada beberapa menu yang ada ya untuk AR. Coba Dila dibaca menu apa saja di situ? Di sini ada menu interaction, subject, video, maker, scan marker, sama evaluation. Oke, terima kasih Dila. Sekarang sebelum Anda menggunakan itu, apakah instruksinya sudah jelas atau Anda masih bingung? Kalau Anda masih bingung, tolong diklik instruksi agar nanti hal yang perlu Anda lakukan dalam mengaplikasikan aplikasi ini akan lebih mudah. Silakan. Apakah Anda sudah mengerti dengan instruksi yang ada pada aplikasi? Bagaimana Yansen? Sudah mengerti? Oke. Kalau Anda sudah mengerti, maka kita akan next step, yaitu tentang subject. Hari ini karena kita akan membahas tentang rangkaian dan implementasi hukum maka coba di subjek itu Anda pilih subjek yang membahas tentang hukum. Silakan dibuka, apakah bisa? Ya, silakan dibaca tentang apa itu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk mempelajari bagaimana aplikasi dalam rangkaian semua komponennya itu. Itu hukum Ohm. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Dan kemudian di bawah ada hukum Kirchhoff. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca, untuk mengulangi Anda membaca kemarin malam ya. Oke, pembelajaran selanjutnya setelah Anda baca, Anda pasti sudah memahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, marilah kita membuka aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi AR ya. Silakan Anda bekerja sama dengan teman di sebelah Anda untuk men-scan marker yang ada, agar nanti Anda akan tahu bagaimana AR bekerja untuk media elektronika dasar ini. Silakan. Bagaimana? Rangkaian pertama dulu yang akan kita scan dulu ya. Apakah sudah bisa muncul AR-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, AR-nya akan muncul. Dan di rangkaian yang pertama kita akan membahas tentang arah dari arus. Bagaimana yang kelompoknya Dila? Sirkuit potensiometer. Sirkuit induktor. Arus listrik bergerak dari kutub baterai positif atau anoda menuju kutub negatif atau katoda. Ketika arus listrik bertemu dengan komponen induktor, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah tegangan listrik. Perubahan ini disebut dengan flux magnet. Oke, dari rangkaian pertama mungkin bisa disampaikan hal apa yang didapat dari implementasi AR di situ. Yang pertama itu ada kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus. Nah, itu kita gunakan ibu jari dan 4 jari lainnya itu sebagai penanda, di mana ibu jari itu menandakan arah arus listrik, sedangkan 4 jari itu yang melingkar itu arah medan magnetnya. Nah, besar medan magnet itu ditentukan dari seberapa jauh jarak antara titik tinjauan terhadap kawan. Oke. Gitu. Oke.
Terima kasih Imran atas penjelasannya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang sirkuit yang kedua atau rangkaian yang kedua. Oke, adik-adik semuanya kita sudah pada rangkaian yang kedua dan sudah Anda pelajari tadi ya, pemahaman juga sudah ada, dan kemudian di aplikasi tadi yang sudah Anda lakukan itu juga ada sound yang kemudian menerangkan tentang rangkaian yang kedua ini. Silahkan Rizky untuk mengulangi tentang rangkaian kedua. Apa kesimpulanmu tentang rangkaian kedua? Silakan. Ya, tadi sangat dinyalakan. Tadi kita ketika memutar tuasnya akan menggeser ke posisi wiper di atas jalur resistif berubah, sehingga lampunya bisa terang, bisa redup seperti itu. Jadi output teganannya perubahan posisi ini memperpendek atau memperpanjang jarak arus listrik harus mengalir melalui elemen resistif. Semakin jauh jaraknya dari terminal input, semakin besar hambatan dan semakin kecil tegangan yang keluar melalui kaki tengah. Oke, terima kasih Ricky atas apa kesimpulan yang sudah diambil itu benar, dan kemudian nanti Anda bisa mempelajari ya hal-hal yang harus Anda pahami lebih lagi, atau Anda akan menambahkan sesuatu yang untuk mengetahui tentang rangkaian yang ada di rangkaian kedua tadi dengan membuka beberapa video yang ada di aplikasi juga. Sekarang coba Anda buka, ada beberapa video yang ada di aplikasi. Silakan video itu dibuka. Kita lanjut pembahasan tentang kerja. Misalkan kita di sini ada kawan, kita lanjut pembahasan tentang atau menuju ke titik percabangan harus sama dengan banyaknya arus yang meninggalkan titik percabangan ini. Ya. Setelah Anda membuka semua video ya, itu ada 7 atau berapa file video. Ini saya harap ini nanti akan menambah pemahaman Anda tentang apa itu elektronika dasar dan rangkaian-rangkaian yang ada pada elektronika dasar. Nah, untuk membuktikan atau mengukur pemahaman Anda, maka Anda bisa mengerjakan kuis ya. Ada beberapa latihan yang ada di dalam aplikasi itu. Silakan Anda mencoba. Di situ ada kuis, juga ada ulangan harian ya. Nah, sekarang kita coba kuis dulu. Silakan. Iya, sudah. Dila dapat berapa? 80.000. Bagus. Tapi nanti harus belajar lagi ya, Dila ya. Karena di situ sudah banyak materi dan bisa belajar secara mandiri, Dila. Terima kasih, Imran. Wah, hebat. Ya, Imran jagoan ya. Imran nanti boleh belajar lagi dengan Dila untuk agar nanti teman-temannya juga lebih bagus pemahamannya tentang elektronika dasar ini. Bagaimana dengan Rizky? Dapat berapa? 70, Bu. 70. Wah, ini Imran. Nanti temannya dibantu ya untuk memahami, dan kamu sendiri harus bisa memahami secara mandiri karena materi sudah ada di situ semua. Ya. Ya. Kemudian Yang Zen 90. Bagus ya. Kurang sedikit lagi Anda mendapatkan nilai yang sempurna. Oleh karena itu, coba Anda bisa belajar secara mandiri walaupun tanpa dosen yang harus membawa Anda atau mengarahkan Anda. Modul yang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada ini bisa membuat Anda mandiri belajar. Oke, sesuai dengan waktu Anda, kemampuan Anda, dan kemudian mood Anda mungkin ya, seperti itu. Untuk yang terakhir, ini untuk mengukur kemampuan ya. Nanti coba kerjakan ulangan harian yang ada pada aplikasi itu, ya, agar nanti kita bisa
benar-benar memanfaatkan ulangan itu untuk data evaluasi kalian semuanya. Oke, adik-adik sekalian, untuk lebih Anda paham tentang apa yang kita pelajari hari ini, Anda boleh membuka latihan ya. Nah, di latihan ini Anda kerjakan bersama. Ya. Kalau tadi kita hanya berdua, sekarang kita berempat. Nanti kita diskusi bersama agar nanti latihan yang ada itu benar-benar menambah wawasan Anda dengan baik dengan Anda diskusi. Ini benar 10. Ya, alhamdulillah adik-adik, siang ini kita sudah belajar ya tentang elektronika dasar, reality, dan beberapa aplikasi modul yang bisa membuat Anda belajar mandiri. Bagaimana Anda mempunyai kesan dengan pembelajaran berbasis augmented reality? Bagaimana Dina? Seru. Bagaimana Ikram? Keren. Keren. Bagaimana Rinki? Sangat menyenangkan. Iya. Bagaimana Yansen? Menarik sekali. Menang. Oke. Terima kasih atas semua yang Anda kerjakan hari ini. Semoga pembelajaran kali ini membuat motivasi Anda lebih besar lagi untuk mempelajari elektronika dasar. Saya tutup pembelajaran kali ini dan semoga semua yang sudah Anda lakukan kali ini memang bisa menjadi pengetahuan bagi Anda. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.